Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita. Hamu akadongan adorang sotapuka parabinggota tapahibul marohata laumar sobat tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohatabi. Amin. Mari mahita sian buku ede nomor 574 ayat 1 dohot 2 pujima. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhidan di ida rohakku Jehovah, ninna ibana do, haholongon saliling nileleng na hubahen makaholongi ho, dibaheni hutaiti ho, marhite-hite dengan basa. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, naso marmula naso marujung, di perbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonommo hasesan di dosa hatigoran dohot hanguluan seleleng nilelengna dihami asi maroham lehon ma dihami sesungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite todim asa hulului hami pangurupia syakko moloro pangujunan tuhami sepahot marohanami asa tung porsea hami dihatam dohot di bagam asa jumpa kami hasonangan seliling lilingna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu marede mahita sian buku ede nomor 17 ayat 2 Raja Natumibul. Salut, Papa,
Tabegema patik ni debata di hari mingguon ima sian sada Korin 15 ayat 50 lalu om madidok disi ope hamu akadongaku nahi naholongan marsihohot jala somu bauba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani adi boto hamudo dang magopo halo jamuna di bagasat Tuhani ima sahatna atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hobar tu patit nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tu patit mi amen. Mari Saya togu togu au di
Di mahita sian buku de nomor 424 ayat 2 taba 4 suara ni todi. Jongjong mahita. Tatopoti madosat tatu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargu gunaso hatudusan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahato do tubuh jaladang dangadong hapor siau di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akadalammu. Macai gudang do pangalesion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan di basam dohot asini roham. Saya unang paingot kito akadosa ni haposon nami. Dohot pangalesion nami. Saya ingot mahami hobbarto asini roham. Dohot denggan di basam alani goarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringat Tuhan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehova nungapola hupasisi aka pangolosim songonobun jala songon obun manorop aka dosam. Saimula moho tuau ayau dosi paluaho hasangapo madi debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 440 sada ayat sada. Diau Tuhan Yesus. Tajahama hatani dibata epistel di hari mingguon imasian Jesaya ono pulonom ayat 10 sahatu 14 tajahama marsikat sorin marlas ni roha mahamu rabdohot Jerusalem jala marulu pudup mida ibana sudi hamu ale aka holong ni rohan tu ibana marsalas ni roha situtu marab dohot ibana sudi hamu ale aka namarsak roha mida ibana nasai laon. Asa manusu hamu jala mahapan sian bagon ni aka apulapunai
asa masubur hamu jala marsabam ni rohasia ni nagodang ni hamuliawan nai. Ai songonodo hatani Jehovah idama au patongokon tuibana hadamion songon bangtang ai godangna jala songo sunge nasirnip hamuliaon diaka bangso parbigu asa manusu hamu ikon abing-abingonna hamu jala dideng-didengonna hamu diapuanna. Songon bawa naniapul ni inana, songon nido au mangapuli hamu, tongon tahe di bagasan Jerusalem do hamu tarapul sogot. Jala iadung di ida hamu songoni gabelas marohamuna, jala martubur holi-holi muna songon ikaurata, gabe patar tertanda tangan ni Jehovah tu akan aposona, jala rimasna tu akka musuna. Imasahatna mertua ma akan atau mangion hatani di bata jala naupiopsa. Amin.
Marede mahita sian buku ede nomor 707 ayat sada dohot tolu songon aik nama bawor. Jongjong mahita. Atong tahatidakon maha porsyao tay songon nahihatidadakon ni akadongata saha porsyao di sadok portibion rap madok mahita au porsya di dibata Jehovah ido ama parguna sohatulusan nat mo palangit dohotano au porsya Yesus Kristus anak di dibata Jehovah nasasadai iman etinubuhon di si Maria na gabi-gabian siato di perbadia ada orang sohabuan ido tuhata na tomau na bernit di pangumuman silatus nama terpaja do iban di hapin silang na tua tubalul turudung di tanam na mula mengulu di hari patoluhon nama itu surgo lau hudul tu siamun di depata Jehovah amanai pargoguna sohatu dosani disi may bana pay mamula sogo to tanoon mangumumi halak na mangulu dohot na mate au porsya dito di barbadia jadong sada hulia na badia kuria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dia hasan di dosa dohot dia tay nama do mula mangulu do sogot daging ni halak na mate dohot dia hanguluan na sora sudah. Amin. Hudul mahamu tapasahat mapiliata huhut marede mahita sian bukuede nomor 617 ayat Iba
ayat sada dohot 2 molohodo hui huton. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari dengan hati yang gembira kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di minggu ketiga sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari surat Galatia. Galatia pasal 6 ayat 11 hingga ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus, milik Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita bertemu atau melihat atau mendengar tentang seseorang, kira-kira apanya yang sering kita nilai? Bila kita jujur, kebanyakan manusia menilai seseorang itu berdasarkan hal-hal lahiriahnya, seperti ketampanannya, kecantikannya, gaya hidupnya, kekayaannya, prestasinya, popularitasnya, banyaknya followersnya, jabatannya, dan lain sebagainya, bukan? Dan kebanyakan manusia menilai seseorang dari sudut lahiriah itu. Sehingga karena itu, banyak orang yang mau melakukan apa saja, termasuk menghalalkan segala cara agar mereka dinilai tinggi, agar mereka dihargai. Saudaraku, seperti itulah yang terjadi di zaman Paulus ini.
kelompok Yahudi Kristen menyebarkan ajaran palsu di jemaat Galatia yang menonjolkan hal-hal lahiriah. Mereka mengajarkan bahwa jika orang yang bukan Yahudi itu masuk menjadi Kristen, mereka harus disunat dulu dan harus mengikuti hukum Taurat Musa. Padahal di Sinode para Rasul di Kisah Rasul 15 ayat 19 dan 28 sampai 29, di sana sudah diputuskan bahwa orang yang bukan Yahudi yang masuk menjadi Kristen itu tidak perlu lagi disusahi dengan sunat, tidak perlu lagi disusahi dengan hukum Taurat Musa. Artinya mereka tidak perlu lagi disunat. Karena itulah saudaraku, Paulus menentang dengan sangat keras ajaran palsu ini. Sehingga Paulus mengatakan bahwa dia menuliskan suratnya ini dengan huruf besar ayat 11. Untuk menyatakan bahwa perkataan yang mau dia katakan ini itu sangat penting. Harus benar-benar diperhatikan. Karena ajarannya inilah ajaran yang benar, bukan ajaran palsu tadi. Saudara-saudaraku, Paulus mengajarkan, menekankan bahwa kita diselamatkan bukan karena sunat dan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena anugerah Tuhan Yesus semata. Karena itu yang terpenting bukanlah penampilan hal-hal lahiriah itu. Itu yang dia katakan di ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Lalu apa yang terpenting? Yang terpenting adalah kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Melalui firman hari ini saudaraku, kita diingatkan bahwa seorang Kristen sejati itu bukanlah terutama nampak dari hal-hal lahiriahnya. Kekristenan itu bukanlah casing saja. Misalnya rajin ke gereja, banyak aktivitas di gereja, banyak pelayanan, banyak sumbangan, suka membantu. Itu memang baik. Tetapi bukan itu yang sejati, yang seharusnya. Yang Tuhan perlukan dari kita untuk menjadi seorang Kristen sejati adalah kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Tuhan Yesus. Jangan seperti orang-orang Farisi itu, yang keagamaannya hanya di kulit luarnya saja. Sehingga di Matius 23 ayat 25 hingga ayat 26, Yesus mengatakan kepada mereka, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Lalu sekarang apa artinya? Dan bagaimanakah menjadi ciptaan baru dalam Kristus? Mari kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17, di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menurut para ahli, kata ciptaan baru ini diadopsi dari istilah agama Yahudi, Beri'a Kadasa. Beri'a Kadasa. Sebagai sebutan kepada orang-orang yang non-Yahudi yang masuk menjadi penganut agama Yahudi. Sering disebut sebagai proselit atau sering juga disebut sebagai mualaf. Istilah itulah yang digunakan oleh Paulus untuk menyebutkan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian dalam bahasa Yunani untuk ciptaan baru ini digunakan kata kitisis kainos. Kitisis kainos. Kitisis itu adalah ciptaan, seperti yang sudah kita dengar tadi. Sekarang kata kainos, baru. Saudaraku, kata ini bukan menyangkut waktu seperti tahun baru. Bukan menyangkut baru seperti mobil baru. Tetapi kainos ini berarti sesuatu yang sudah ada tetapi dijadikan baru. Dan kata baru ini lebih mengarah pada kualitas. Dengan demikian, menjadi ciptaan baru itu berarti orang yang sudah Tuhan jadikan menjadi baru. Orangnya tetap, wajahnya wajah lama,
tetapi dengan karakter baru, dengan kualitas hidup yang baru. Lalu pertanyaan berikut, kapan itu terjadi? Kapan kita menjadi ciptaan baru? Yaitu ketika kita sudah mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan ketika kita mau mengandalkan Dia di semua detik dan bidang kehidupan kita. Sejak itulah kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita bukan lagi sebagai Kristen yang sekedar terdaftar, yang sekedar beraktivitas di gereja. Tidak. Tetapi sudah menjadi kainos. Artinya orangnya, kitanya itu tetap sama, tetapi jiwa kita itu sudah dibersihkan. Karakter kita sudah diubahkan menjadi karakter baru, meneladani karakter Tuhan Yesus. Orientasi hidup kita bukan lagi pada dunia ini, tetapi orientasi hidup kita adalah hidup yang kekal. Cara hidup kita sudah mengikuti firman Tuhan. Standar hidup kita juga bukan lagi mengikuti ukuran dunia atau mengikuti ukuran lahiriah, melainkan standar hidup kita sudah menuruti ukuran firman Tuhan. Ciptaan baru ketika kita benar-benar sudah menjadi satu dengan Kristus. Seperti ranting yang selalu lengket melekat dengan pohonnya. Karena itulah ciptaan baru itu haruslah di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, bila dikatakan ciptaan baru di dalam Kristus en Kristo, itu menunjukkan sebuah keaktifan kita. Artinya, kita harus mau aktif bertindak agar kita masuk ke dalam Kristus. Karena setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus mengajak kita, marilah kepadaku, masuklah kepadaku. Bahkan di Wahyu 3 ayat 20 itu dikatakan Yesus berdiri dan terus mengetuk di depan pintu hati kita. Bila kita menolak, kita akan tetap di luar. Dan kita masih tetap sebagai ciptaan lama walaupun kita sudah bernama Kristen. Itu orang yang tidak aktif, yang menolak. Tetapi bila kita mau aktif, mau membuka diri, mau menerima Tuhan Yesus, maka kita pasti dimasukkannya dalam dirinya. Sehingga kita menjadi di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita. Sejak itulah kita menjadi ciptaan baru. Karena itulah kita akan diubahkannya. Itu yang dikatakan di Roma pasal 6 ayat 4. Hidup kita yang lama telah dikuburkan, lalu kita dibangkitkan untuk hidup yang baru. Hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup di dalam Kristus. Karena itulah saudara-saudaraku, orang yang sudah menjadi ciptaan baru itu sudah mengalami pembaharuan, sudah mengalami transformasi. Dan itu bukan dimulai dari hal-hal lahiriah, melainkan dimulai dari pembaharuan akal budi. Roma 12 ayat 2 seperti tema di tahun orientasi transformasi HKBP 2025 ini. Yaitu perubahan cara berpikir, perubahan nilai, perubahan orientasi hidup kita. Dan pembaharuan itu tidak sebahagian-sebahagian, bukan parsial saja, melainkan secara total. Yang lama itu harus dibuang dan digantikan dengan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Itu yang tadi 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Hidup yang dahulu dikuasai oleh dosa, sekarang dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hidup yang dulunya hanya mengejar hal-hal duniawi, sekarang berusaha agar disukai dan berkenan bagi Tuhan. Dahulu hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri, sekarang berusaha untuk mengasihi sesamanya.
dan kebanggaannya bukanlah hal-hal lahiriahnya, tetapi kebanggaannya hanya satu, yaitu hanya salib Yesus. Ayat 14. Saudaraku, itu bukanlah teori. Menjadi ciptaan baru itu harus nampak dalam perbuatan keseharian kita. Itu yang harus kita nampakkan dengan buah roh seperti tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Orang yang sudah ciptaan baru itu, maka dalam dirinya itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itulah tugas kita di tahun transformasi ini. Agar kita benar-benar semuanya mengalami pembaharuan. Agar kita semuanya mau bermetamorfosis dari manusia lama menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Itulah pengikut Yesus. Itulah Kristen yang sejati. Saudara-saudaraku, orang Kristen sejati adalah orang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Orang seperti itu bukanlah orang yang hanya tahu banyak tentang Kristus. Bukanlah orang yang hanya tahu banyak tentang ayat-ayat Alkitab. Bukanlah orang-orang yang hanya rajin terus-menerus ke gereja. Bukan. Tetapi ciptaan baru itu adalah Kristen yang sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus oleh Roh Kudus. Karena yang berpenampilan baik sebagai Kristen belum tentu sudah menjadi ciptaan baru. Tetapi yang sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus pasti menampakkan perbuatan yang baik sebagai buah imannya. Sekali lagi, yang berpenampilan baik sebagai Kristen belum tentu sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Tetapi yang sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus pasti menampakkan perbuatan yang baik sebagai buah imannya. Karena itu saudaraku, hari ini mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saudara sudah menjadi Kristen sejati? Sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus? Atau mudah-mudahan tidak ada? Apakah di antara kita masih ada yang hanya sebagai Kristen lahiriah? Hari ini mari jadilah Kristen ciptaan baru dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bentuklah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami mau diubahkan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Yang hidup di dunia ini sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Ingatkan kami Tuhan agar jangan kami puas hanya menjadi Kristen lahiriah yang hanya mementingkan hal-hal lahiriah dalam hidup kekristenan kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, penyertaan-Mu sajalah yang kami perlukan agar hidup kami terus berkenaan di hadapan-Mu, agar hidup kami terberkati, agar hidup kami tercukupkan dan penuh semangat dan sukacita walaupun apa yang kami alami. Kami mohon Tuhan berkatilah para hamba-Mu dan para pemberita Injil-Mu. Berilah mereka kuasa-Mu sehingga semakin banyak orang yang mau percaya dan yang imannya terus bertumbuh melalui pelayanan para hamba-hamba-Mu itu. Kuatkanlah hamba-Mu dalam semua pergumulan yang mereka hadapi dalam pelayanannya. Berkati keluarga dan anak-anak para hamba-Mu. Bapa di sorga, berilah hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami. Agar mereka tetap takut akan Tuhan. Sehingga mereka terus berusaha mensejahterakan bangsa ini. Dan hari ini juga kami memohon, turunkanlah damai sejahtera-Mu ke antara bangsa-bangsa yang sedang berperang, yang sedang bertikai. Agar dunia ini menjadi dunia yang aman, menjadi dunia yang memberi sukacita bagi seluruh ciptaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Hamu kadungan nung atajalo hatani debatan waik tapasahat mapiliata uhut marede mahita sian nomor 450 alu ayat sada dohot ayat 2. Jong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami masana nilehom mituhami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao muri tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliyati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tungaosongon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena
tu todim. Amin.